Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lelis Kuskayati dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel moderasi. Studi masa pemilihan ekonomi pada sektor transportasi dan logistik tahun 2021 sampai 2024. Pada dasarnya, setiap perusahaan memiliki tujuan fundamental untuk memaksimalkan laba serta meningkatkan kesejahteraan pemilik, manajemen, dan semua pihak terkait. Salah satu indikator yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut adalah peningkatan nilai perusahaan, yang merefleksikan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek masa depan dari perusahaan itu sendiri. Nah, fenomena yang diambil yaitu, menurut data dari BPS, sektor transportasi dan logistik mencatat pertumbuhan sebesar 25,10% secara tahunan pada kuartal 2 tahun 2021. Nah, laju pertumbuhan ini tuh sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kembali menunjukkan angka yang positif pada tahun 2023 hingga tahun 2024. Nah, walaupun laju pertumbuhan sektor ini memiliki angka yang positif, tapi terdapat beberapa perusahaan yang masih mengalami kerugian. Salah satunya yaitu PT Garuda Indonesia yang masih membukukan kerugian bersih sebesar 69,78 juta US dollar atau sekitar 1,15 triliun. Hal ini dikarenakan terjadinya inflasi harga bensin dan juga solar yang masing-masing sebesar 0,66% dan 0,43%. Selain itu, biaya logistik di Indonesia masih mencapai sekitar 23,5% terhadap PDB, jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang berkisar 15%. Nah, tujuan dan juga manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, yang kedua untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, yang ketiga untuk menganalisis apakah struktur modal dan dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan, yang terakhir yaitu untuk menganalisis apakah struktur modal dapat memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap nilai perusahaan. Nah, berikut ini adalah teori pendukung yang digunakan, yaitu ada signal teori dan juga ada trade-off teori. Untuk teori pendukung lainnya ada nilai perusahaan, profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan juga ukuran perusahaan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber dari penelitian ini. Selain itu, selanjutnya ada hipotesis dan juga kerangka konseptual. H1-nya yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2, likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3, struktur modal memperkuat hubungan profitabilitas dan nilai perusahaan. Dan H4 yaitu struktur modal memperkuat hubungan likuiditas dan nilai perusahaan. Metode penelitian yang pertama ada unit analisis, populasi, dan sampel. Jadi unit analisis, populasi, dan sampel pada penelitian ini yaitu industri atau sektor transportasi dan juga logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai 2024. Sampel pada penelitian ini itu dipilih melalui purposive sampling hingga ditemukan 34 emiten yang dapat diteliti dalam penelitian ini. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian ini itu menggunakan teknik online research, yaitu dengan menulis jurnal, artikel, buku, serta situs resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisisnya yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, uji MRE, uji hipotesis, dan juga uji koefisien determinasi. Selanjutnya metode penelitian ada operational variable. Jadi untuk nilai perusahaan kita menggunakan Babinski, profitabilitas menggunakan ROA, likuiditas menggunakan CR, struktur modal menggunakan DER, dan firm size. Hasil dan pembahasannya, jadi deskripsi data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa emiten yang digunakan pada sektor ini yaitu ada 34 emiten. Nah, untuk analisis statistik deskriptifnya kita mengukur min, standar deviasi, minimal, dan maksimal. Untuk selanjutnya yaitu uji pemilihan model regresi. Uji ini untuk memilih model regresi yang cocok dalam penelitian ini. Nah, ujinya itu ada uji Chow yang menggunakan nilai dari fixed effect model, nilai F pada fixed effect model,
Yang kedua ada uji Hausman, yang ketiga ada uji Langmuir Multiple. Selanjutnya, setelah dilakukan uji pemilihan model regresi, dapat ditentukan bahwa model yang cocok untuk penelitian ini yaitu common effect model. Berikut uji asumsi klasik untuk uji multikolinearitas. Terhindar dari tidak ada multikolinearitas pada penelitian ini. Namun untuk heteroskedastisitas dan autokorelasi terdapat terkena heteroskedastisitas dan juga autokorelasi, sehingga untuk mengatasi hal ini pada regresi data panel kita akan menggunakan robust standard error. Selanjutnya ini ada uji MRE, ada untuk uji MRE sendiri itu menambahkan interaksi 1 dan juga interaksi 2. Interaksi 1 itu mengalihkan ROA dan juga DER, sedangkan untuk interaksi 2 yaitu mengalihkan CR dan DER. Selanjutnya ada uji hipotesis parsial T. Dari sini dapat terlihat bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, CR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, DER tidak berpengaruh signifikan, interaksi 1 yaitu ROA dikali DER itu dapat berpengaruh signifikan, artinya capital structure atau debt equity ratio dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dan juga nilai perusahaan. Nah, namun pada interaksi 2 yaitu CR x DER tidak menunjukkan angka yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa capital structure atau struktur modal tidak dapat memoderasi hubungan antara likuiditas dan juga nilai perusahaan. Selanjutnya uji koefisien determinasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai R-square yaitu sebesar 0,1286. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebesar 12,86% mampu menjelaskan variasi nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobin Skew. Sedangkan sisanya yaitu 87,14 dapat dijelaskan oleh faktor lain seperti kebijakan investasi, kondisi makroekonomi, dan sebagainya. Lalu berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, hipotesis 1. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel, ternyata variabel profitabilitas ini itu memiliki koefisien sebesar min 4,273 dengan nilai signifikansi 0,031, lebih kecil dari 0,65. Nah, penemuan ini itu berarti menunjukkan bahwa profitabilitas itu berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga H1 ditolak. Nah, hipotesis kedua menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan CR itu memiliki koefisien sebesar 0,287 dengan nilai signifikansi 0,018, lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga H2 diterima. Nah, yang ketiga, hipotesis 3 menyatakan bahwa struktur modal dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dan juga nilai perusahaan. Nah, berdasarkan hasil uji moderasi, variabel interaksi ROA x DER itu memiliki koefisien sebesar 0,049 dengan nilai signifikansi 0,04, lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal dapat memoderasi secara signifikan terhadap hubungan profitabilitas dan nilai perusahaan, sehingga H3 diterima. Nah, yang terakhir yaitu struktur H4 menyatakan bahwa struktur modal dapat memoderasi hubungan antara likuiditas dan nilai perusahaan. Nah, namun berdasarkan hasil uji MRE menunjukkan bahwa variabel interaksi CR x DER memiliki koefisien minus 0,000 dengan nilai signifikansi 0,897 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur modal tidak mampu memoderasi hubungan antara likuiditas dan nilai perusahaan.
Nah, kesimpulannya, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan, serta menguji peran struktur modal sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, berdasarkan hasil yang telah dianalisis, bahwa profitabilitas secara individu itu tidak dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun likuiditas dapat berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu setelah diuji MRE ternyata struktur modal dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dan perusahaan. Namun struktur modal tidak dapat memoderasi hubungan antara likuiditas dan nilai perusahaan. Nah, temuan ini itu menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja keuangan dan kebijakan pendanaan yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.